Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ros, NIM saya P07131223083. Kemudian kelas saya yaitu STA Gizi dan Dietetika B, dan saya semester 5. Di sini saya akan membuat video mengenai konseling gizi dengan responden saya yaitu remaja umur 13 tahun perempuan. Media yang saya gunakan yaitu leaflet diet rendah energi atau energi rendah. Ini baliknya. Happy watching guys. Mbak, ini Mbak, silakan Mbak duduk. Ya, makasih Mbak. Ya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga Mbak. Nah, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Mbak. Iya Mbak, boleh. Nah, perkenalkan saya Fitria Ros, saya ahli gizi di puskesmas ini ya Mbak. Ya. Dan hari ini saya akan menemani Mbaknya dalam sesi konseling kali ini. Waktunya sekitar 15-20 menit ya Mbak. Ya. Nah, dan tujuan konseling hari ini yaitu untuk supaya kita bersama-sama dapat menemukan alternatif solusi terkait dengan permasalahan yang Mbak rasakan, terutama permasalahan terkait gizi ya Mbak. Iya. Ya, baik. Boleh saya langsung mulai saja ya Mbak? Ya, silakan. Ya. Mbak datang ke sini atas kemauan sendiri atau rujukan ya Mbak? Atas kemauan saya sendiri Mbak. Ya. Baik. Saya izin menanyakan terkait identitas ya Mbak? Ya Mbak, boleh. Ya, untuk namanya Mbaknya siapa? Nama saya Sukmadimana Azhara. Ya. Untuk tanggal lahirnya Mbaknya kapan ya Mbak? 5 Juli 2012. Baik. Berarti sekarang umurnya 13 tahun ya Mbak? Iya Mbak, benar. Ya. Sekarang Mbaknya kesibukannya apa Mbak? Sebagai pelajar. Ya, itu kalau boleh tahu sekarang Mbak kelas berapa? Kelas 8 Mbak. Oke, baik. Saya izin menanyakan terkait pengukuran ya Mbak. Ya Mbak, boleh. Tadi sebelum ke poli gizi, Mbaknya sudah melakukan pengukuran di depan? Sudah Mbak. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu berat badannya berapa Mbak? 55 kg. Ya, baik. Untuk tinggi badannya Mbak? 158 cm. Ya, baik. Boleh Mbak, bisa diceritakan keluhan yang Mbak rasakan Mbak? Itu Mbak, saya merasa akhir-akhir ini berat badan saya naik, lebih itulah apa berisi. Terus kemarin bulan Juli saya nimbang berat badan saya 52 kg. Tadi pas pengukuran di sana saya naik jadi 55 kg. Saya ingin lihat Mbak, itu gimana ya caranya? Oh ya, itu bisa sih Mbak. Baik, dari yang Mbak ceritakan itu perhitungan IMT Mbaknya itu 22,04 kg per meter persegi ya Mbak. Ya. Itu masih dalam batas normal, tapi itu normalnya normal yang batas atas gitu Mbak. Jadi masih normal, Mbaknya itu masih normal tapi di hampir obesitas gitu Mbak. Jadi kalau Mbaknya berkeinginan untuk diet itu sangat tidak apa-apa Mbak. Ya. Oh iya Mbak, tadi Mbaknya ada pemeriksaan lagi nggak Mbak? Enggak Mbak. Oh ya, tidak ada ya Mbak? Ya. Kemudian tadi Mbaknya ada melakukan pemeriksaan tensi, suhu? Tidak. Tidak. Nadi bernapasan? Tidak. Tidak, baik. Oke. Apakah Mbak merasa ada mual muntah gitu Mbak? Enggak Mbak. Oke. Diare? Enggak. Sulit menahan atau sulit mengunyah Mbak? Tidak. Oke. Sebelum pemeriksaan hari ini Mbaknya pernah konsultasi kesehatan lain Mbak? Pernah Mbak. Itu kalau boleh tahu apa ya Mbak? Itu saya konsultasi gigi. Oh, oke. Konsultasi gigi nih Mbak? Iya. Itu terkait dengan apa ya Mbak konsultasi giginya? Gigi susu yang masih ada di sini Ya. sama gigi berlubang. Oke, baik. Nah, kemudian saya izin menanyakan terkait asupan Mbaknya, asupan makan Mbaknya ya? Iya. Ya. Apakah Mbak ada alergi makan tertentu? Tidak. Tidak. Apakah Mbak ada pantangan makanan tertentu? Tidak Mbak. Apakah Mbak pernah menjalani diet sebelumnya? Belum. Oke, baik. Untuk dalam sehari itu Mbaknya makannya berapa kali Mbak? 3 kali sehari. Oh ya, itu ada snacknya juga ya Mbak? Ada. Ya, itu berapa kali sehari Mbak? Biasanya sih 2 kali sehari. Baik. Selanjutnya saya izin menanyakan terkait kebiasaan makan Mbak selama kurang 1 minggu ya Mbak? Ini Mbak boleh. Ya, untuk yang pertama itu makanan pokok, contohnya itu seperti nasi, kentang, mie, durian, dan lain sebagainya Mbak. Ya. Oke, boleh Mbak diceritakan apa saja makanan pokok yang dikonsumsi? Saya makan nasi Mbak. Oke, nasi. Itu dalam sehari berapa kali makan? 3 kali sehari. Oke, baik 3 kali. Selain nasi ada lagi Mbak? Ada Apa itu Mbak? mie ayam. Mie ayam. Untuk mie ayamnya berapa kali dalam seminggu? 1 kali seminggu. Oke, itu berapa porsi Mbak sekali makan? Setengah porsi. Oke, baik. Selain itu ada lagi? Ada Mbak mie instan. Oke, mie instannya itu berapa kali dalam seminggu? 1 kali seminggu. Oke, itu berapa sekali makan berapa porsi? 1 porsi Mbak. Oke, selain ini ada lagi? Ada Mbak soto. Oh ya, untuk sotonya itu dalam seminggu berapa kali Mbak? 1 kali seminggu. Oke, itu sekali makan berapa porsi Mbak? 1 porsi Mbak. Oke, kalau boleh tahu sotonya itu isinya apa aja Mbak? Ada ayam suwir, ada kubis, ada mie, ada bawang goreng dan sebagainya. Baik. Selain nasi, mie instan, mie ayam, dan soto ada lagi yang konsumsi Mbak? Tidak Mbak. Oke.
Lanjut ya Mbak, kita ke lauk hewani. Nah, contohnya itu seperti ayam, daging sapi, terus ikan-ikanan, jenis ikan gitu Mbak, terus juga jenis telur, dan lain sebagainya ya Mbak. Ya, boleh Mbak diceritakan apa saja yang dikonsumsi untuk lauk hewaninya? Saya makan ayam Mbak. Oke, ayamnya itu dalam harian apa mingguan Mbak? Mingguan Mbak. Itu berapa kali Mbak? 3 kali seminggu. Oke, itu saat sekali makan itu berapa potong Mbak? 1 potong Mbak. Oke, selain ayam ada lagi Mbak? Ada Mbak, saya makan telur. Ya, untuk jenisnya telur apa Mbak? Telur ayam. Oke, itu dalam harian apa mingguan? Mingguan. Itu berapa kali Mbak? 2 kali seminggu. Oke, baik. Itu berapa kali Mbak? Sekali makan itu berapa butir? 1 butir. Oke, selain ini ada lagi? Saya makan abon ayam Mbak. Oke, abon ayam itu dalam seminggu juga Mbak? Iya. Ini itu berapa kali? 1 kali seminggu. Oke, itu kira-kira sekali makan berapa Mbak? Kira-kira? 3 sendok makan Mbak. Oke, 3 sendok makan. Selain ini ada lagi? Ada Mbak, saya makan gelatin. Oke, gelatin itu dalam mingguan juga Mbak? Iya. Ya, itu berapa kali Mbak dalam seminggu? 1 kali seminggu. Oke, itu sekali makan berapa potong Mbak? 3 potong. Oke, selain ini ada lagi? Ada Mbak, ikan bandeng. Oh. Mau istri Mbak. Oke, baik. Itu dalam mingguan juga Mbak? Iya. Oke, itu berapa kali Mbak? 1 kali seminggu. Oke, baik. Itu sekali makannya berapa potong Mbak? 1 potong Mbak. Oke. Selain ayam, telur ayam, dan bandeng presto, gelatin, abon ayam ada lagi Mbak yang dikonsumsi? Tidak Mbak. Oke, baik. Lanjut ya Mbak, kita ke lauk nabati. Contohnya itu seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan ya Mbak. Iya. Ya, boleh Mbak ceritakan untuk lauk nabatinya apa saja yang dimakan Mbak? Saya makan tempe goreng Mbak. Ya, itu dalam mingguan apa harian? Mingguan. Ya, itu berapa kali? 6 kali seminggu. Ya, itu sekali makan berapa potong? 1 potong. Selain ini ada lagi? Ada Mbak, tahu goreng crispy. Oke, itu dalam harian apa mingguan Mbak? Mingguan Mbak. Ya, itu berapa kali dalam seminggu? 4 kali seminggu. Oke, itu berapa potong Mbak? 1 potong. Ya, selain ini ada lagi Mbak? Ada Mbak, kering tempe. Oh, kering tempe. Itu berapa kali dalam seminggu? 3 kali seminggu. Oke, 3 kali seminggu. Itu sekali makan berapa kira-kira Mbak? 3 sendok makan Mbak. Oke. Kalau boleh tahu kan tempe itu isinya apa aja Mbak? Kacang sama tempe Mbak. Oke, baik. Selain tempe goreng, tahu goreng crispy, dan kering tempe itu ada lagi yang dimakan? Tidak Mbak, udah cukup. Oke, kita lanjut ke bagian sayuran ya Mbak. Ya, Boleh Mbak diceritakan untuk sayurannya apa aja yang dikonsumsi Mbak? sayur bening Mbak. Oke, itu dalam harian apa mingguan? Mingguan. Oke, berapa kali Mbak? 2 kali seminggu. Oke, itu sekali makan berapa Mbak? Berapa sendok sayur Mbak? 2 sendok sayur. Selain ini ada lagi? Ada Mbak, sayur asem. Oke, itu berapa kali dalam seminggu? 2 kali seminggu. Oke, itu sekali makan berapa sendok sayur? 2 sendok sayur. 2 sendok sayur. Selain ini ada lagi? Ada Mbak, tumis kangkung. Oke, tumis kangkung itu dalam seminggu berapa kali? 1 kali seminggu. Oke, itu berapa sendok sayur? 2 sendok sayur. Oke. Selain ini ada lagi? Ada Mbak, sayur juga. Oke. Ini berapa kali dalam seminggu? 1 kali dalam seminggu. Oke. Ini sekali makan berapa kira-kira Mbak? 1 sendok makan Mbak. 1 sendok makan saja Mbak? Ya Mbak, soalnya udah sehat. Oke, baik. Ya. Selain sayur bening, sayur asam, tumis kangkung, dan salad sayur ada lagi Mbak yang dikonsumsi untuk sayurnya? Udah nggak ada Mbak. Oke, baik. Baik. Mbak, kita lanjut ke buah-buahan ya Mbak. Ya, Ya, boleh Mbak ceritakan untuk buah-buahnya apa saja Mbak? saya makan melon Mbak. Oke, melon ini dalam mingguan atau harian? Mingguan. Oke, itu berapa kali Mbak? 2 kali seminggu. Ya. Itu sekali makan berapa potong Mbak? 2 potong Mbak. Oke, selain ini ada lagi Mbak? Ada Mbak, kelengkeng. Ya, Pak. Itu dalam minggu juga Mbak? Iya. Ya, itu berapa kali? 1 kali seminggu. Terus sekali makan berapa buah? 4 buah. Selain ini ada lagi Mbak? Ada Mbak, anggur. Anggur. Ini dalam minggu juga Mbak? Iya, Ya, ini dalam seminggu berapa kali Mbak? 1 kali seminggu. Ya, itu sekali makan itu berapa buah Mbak? 3 buah. Selain ini ada lagi Mbak? Ada Mbak, semangka. Oke, semangka. Itu dalam minggu juga Mbak? Iya, Ya, itu berapa kali? 1 kali seminggu. Ya, itu dalam sekali makan berapa potong? 1 potong. Oke, baik. Selain ini ada lagi Mbak? Ada Mbak, jeruk. Jeruk. Itu dalam minggu juga Mbak? Iya, Ya. Ini berapa kali dalam seminggu? 1 kali seminggu. Oke. Sekali makan itu seberapa Mbak? 1 buah besar. Oke. Selain melon, kelengkeng, anggur, semangka, jeruk, ada lagi yang dikonsumsi? Udah Mbak. Oke. Kita lanjut ke bagian minuman ya Mbak. Untuk minumannya boleh Mbak ceritakan apa saja yang Mbak konsumsi dalam minggu terakhir ini? Saya minum es teh Mbak. Oke. Itu es tehnya manis atau tawar Mbak? Manis. Jadi itu dalam harian atau mingguan? Mingguan. Mingguan. Itu berapa kali Mbak? 3 kali seminggu. Oke, baik. Itu sekali minum itu seberapa Mbak? 1 gelas sedang. Oke. Selain ini ada lagi? Ada Mbak, susu jahe hangat. Susu jahe hangat itu dalam mingguan juga Mbak? Iya, Ya, itu berapa kali? 1 kali seminggu. Ya, itu sekali minum itu seberapa? 1 gelas besar. Oke, selain ini ada lagi? Ada Mbak, es krim beng-beng. Oke, es krim bebek. Itu dalam mingguan juga Mbak? Iya Mbak, Oke. Ini sekali minum itu seberapa Mbak? 1 gelas besar. Oke, baik. Nah, selain ini ada lagi? Ada Mbak, susu dan hangat. Oke, susu dari hangat itu kalau boleh tahu untuk rasanya rasa apa Mbak? Rasa coklat. Oke, rasa coklat. Itu dalam mingguan juga Mbak? Iya, Itu udah berapa kali Mbak dalam seminggu? 1 kali seminggu. Oke. Itu sekali minum seberapa Mbak? 1 gelas besar. Oke. Selain ini ada lagi Mbak? Ada Mbak, Itu apa ya Mbak? kopi susu. Oke, ini kopi susu ya Mbak. Iya. Kalau boleh tahu dibikin hangat atau es? Hangat Mbak. Oke, hangat. Ini dalam mingguan juga Mbak? Iya, Oke. Ini berapa kali? 1 kali seminggu. Oke, ini sekali minum seberapa Mbak? 1 gelas besar. Oke, selain ini ada lagi? Ada Mbak, saya minum air putih juga. Oke. Untuk air putihnya itu dalam harian atau mingguan? Harian Mbak, Oke, itu dalam sehari berapa kali? 8 gelas belimbing. Oke, berarti 8 kali gelas berimbing ya Mbak? Iya. Ya, sekali minumnya itu seberapa? Seberapa gelas berimbing? 8 kali gelas belimbing. Ya,
Ya itu sekali minumnya itu 1 gelas atau berapa gelas? 1 gelas seminggu. Oke, baik banget. Kita lanjut ke bagian snack ya Mbak. Iya Mbak. Ya, boleh Mbak ceritakan apa saja untuk snacknya yang dikonsumsi Mbak selama 1 minggu terakhir? Ya, saya makan itu Mbak jagung crispy komo. Oke, jagung crispy komo itu dalam harian atau mingguan? Mingguan Mbak. Itu berapa kali? 2 kali seminggu. Oke, baik. Itu sekali makan itu seberapa Mbak? 1 bungkus. Oke. Selain ini, Ada itu kacang 2 kelinci. oke, ini dalam mingguan juga Mbak? Iya, Ya, itu berapa kali? 1 kali dalam seminggu. Ya, itu sekali makan berapa bungkus? 1 bungkus Mbak. Oke, selain ini ada lagi? Ada Mbak tahu bakso. Ya, tahu baksonya itu berapa kali dalam seminggu? 3 kali dalam seminggu. Oke, berarti mingguan juga kan Mbak? Iya. Nah, itu sekali makannya itu berapa potong? 2 potong. Oke, 2 potong. Selain ini ada lagi? Ada Mbak Oreo. Oreo. Kalau boleh tahu Oreonya rasa apa? Coklat Mbak. Oke, Oreo rasa coklat itu dalam mingguan juga Mbak? Iya Mbak. Itu berapa kali? 2 kali seminggu. Ya, sekali makannya berapa buah? 4 buah. 4 buah. Oke. Selain ini ada lagi? Ada Mbak Oreo rasa stroberi. Oke, Oreo rasa strawberry ini dalam mingguan juga Mbak? Iya Mbak. Ya, itu berapa kali? 2 kali seminggu. Itu sekali makannya berapa buah? 4 buah juga. Oke. Selain ini ada lagi Mbak? Ada Mbak. Bakso beranak. Oke, bakso beranak itu dalam mingguan juga Mbak? Iya. Ya, itu berapa kali Mbak? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Itu sekali makannya itu berapa butir? 8 butir kecil Mbak. Oke, 8 butir kecil. Selain ini ada lagi? Ada Mbak mie gelas instan. Oke, jelas instannya. Itu dalam mingguan juga Mbak? Iya Mbak. Itu berapa kali? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Itu sekali makannya itu seberapa? 1 bungkus Mbak. Oke, 1 bungkus. Selain ini ada lagi? Ada Mbak. Kalau boleh tahu apa Mbak? Pistok. Oke. Itu dalam mingguan juga Mbak? Iya. Itu berapa kali Mbak? 1 kali seminggu. Ya, sekali makannya itu berapa buah? 1 buah buah. Oh, 1 atau 2 Mbak? 2 buah. Oke, 2 buah Mbak. Selain ini ada lagi Mbak? Ada Mbak. Mendoan. Oh iya, mendoan. Oke, mendoannya itu dalam mingguan juga Mbak? Iya. Oke. Itu sekali makannya berapa potong? 2 potong. Oke, 2 potong. Selain jagung crispy komo, kacang, 2 kelinci, tahu bakso, Oreo coklat, Oreo strawberry, bakso beranak, gelas instan, piscok, dan mendoan, apa ada lagi yang konsumsi? Enggak Mbak. Udah. Udah, oke baik. Mbak, itu Mbak, aku kalau makan siang itu selalu dapat MBG. Jadi itu dalam hari Senin sampai Sabtu dapat MBG terus. Terus kalau makan pagi sama makan malam di rumah Mbak. Oke, baik. Berarti kalau di rumah itu makannya bareng keluarga gitu ya Mbak? Iya. Oke. Baik Mbak, kalau boleh tahu untuk aktivitas olahraga Mbaknya itu gimana ya Mbak? Saya seorang pelajar Mbak, dan saya berolahraga di sekolah saja. Dan kali cuma sekali, dan itu di hari Kamis Mbak. Untuk hari libur saya buat istirahat sama mengerjakan tugas yang diberikan dulu. Oke, baik. Oke Mbak, dari data yang saya sudah tanyakan dan terkait kebiasaan makan Mbak yang sudah Mbak ceritakan itu memang untuk IMT-nya itu Mbaknya alhamdulillah masih normal ya Mbak, namun normal batas atas yang sudah tadi saya bilang, dan Mbaknya itu pengen diet kan Mbak? Iya. Itu nanti saya kasih alternatif solusi kemungkinan bisa Mbak lakukan dan usahakan gitu ya Mbak? Iya Mbak. Oke, dilihat dari kebiasaan makan Mbaknya itu, Mbaknya memang cukup konsumsi makanan pokoknya lumayan cukup banyak ya Mbak. Ada nasi, mie juga ya Mbak, soto, kemudian untuk lauk hewani juga lumayan banyak. Makanan berarti cukup, untuk sayurannya cukup, alhamdulillah. Namun untuk porsinya cuma 2 sendok sayur, dan bahkan untuk salad sayurnya 1 sendok makan karena Mbaknya kurang suka ya Mbak? Iya, ya, Mbak. ya tulisnya mayoritas 2 sendok sayur, kecuali salad sayur yaitu 1 sendok makan. Untuk asupan sayurannya itu menurut saya masih cukup kurang ya Mbak. Iya. Ya. Mungkin bisa diperbanyak lagi ya Mbak. Iya Mbak, siap. Kemudian untuk buah-buahnya itu Mbaknya sudah lumayan banyak ya Mbak, bisa dijaga untuk konsumsi buahnya. Nah Mbaknya itu dilihat dari kebiasaan minumannya itu banyak mengkonsumsi minuman manis ya Mbak, terus juga minuman kemasan gitu Mbak, dari es teh manis, es krim beng-beng gitu ya Mbak, susu jahe hangat itu instan ya Mbak? Iya. Terus juga susu coklat depo itu juga instan ya Mbak, kopi susu juga instan, itu juga dalam kemasan juga emang tertera gulanya itu ada kan Mbak? Iya. Nah itu juga snacknya itu Mbak banyak ya di sini ya Mbak, itu dari jagung crispy komo, kacang, tahu, bakso, Oreo coklat, Oreo strawberry, ini tuh manis ya Mbak. Iya. Ya bakso beranak di gelas instan, mie gelas itu termasuk mie instan juga ya Mbak, walaupun porsinya dikit tapi berpengaruh juga. Terus pistok mendoan. Mungkin saran dari saya terkait konsumsi asupan Mbak dalam seminggu terakhir ini itu ya Mbak, bisa mengurangi makanan-makanan yang instan gitu Mbak, jangan terlalu sering gitu Mbak, bisa dikurangi atau bahkan bisa menghindari untuk makan mie instan, baik instan yang dibikin dimasak, direbus, atau yang dibikin hanya dikasih air hangat di gelas itu Mbak, yang bisa dikurangi atau bahkan dihindari. Iya. Siap. Oke. Kemudian untuk lauk hewaninya tetap dipertahankan ya Mbak, karena ini bagus untuk kesehatan dan juga emang protein itu bisa menahan lapar lebih lama gitu. Nah, lauk nabati juga dijaga tetap ya. Mungkin bisa untuk lauk nabatinya mungkin kan ini karena mayoritas digoreng ya Mbak, ada sih krim tempe itu tapi kita menggunakan lumayan minyak ya, bisa dikurangi mungkin. Bisa minta keluarganya atau ibu untuk memasaknya itu jangan digoreng Mbak, jadi mungkin di sayur gitu Mbak. Iya Mbak, siap. Ya, di sayur tempe, di sayur tahu, tapi itu yang dalam menggunakan minyak dikit sekali, cuma mungkin 1 sendok
teh gitu minyaknya cuma segitu itu bisa mbak. Iya. Kalau enggak ya dibikin pepes tahu, pepes tempe gitu ya mbak. Ya mbak. Ya untuk sayurannya tetap dijaga ya mbak, mungkin bisa diperbanyak lagi. Nah mungkin nggak hanya sayur bening, sayur asam sama pisang saja mbak, mungkin bisa yang lain lagi seperti sayur sop, terus juga mungkin ada tumis pakcoy, terus sayur singkong juga dan lain sebagainya ya mbak. Bisa divariasi lebih banyak lagi untuk sayurannya karena sayuran itu juga memperlancar itu mbak pencernaan, juga menahan lapar lebih lama karena kandungan seratnya begitu gitu Iya. ya. Untuk buah-buahannya bisa dipertahankan dan juga bisa diperbanyak lagi ya mbak. Oke mbak, siap. Ya karena ya itu buah-buahan dan sayuran itu merupakan sumber serat ya mbak. Nah serat itu bisa itu menahan lapar lumayan cukup lama mbak, supaya mendukung diet yang akan mbak jalankan. Ya. Gitu ya mbak. Iya. Nah untuk minumannya itu mungkin mbak bisa kurangi minuman manisnya ya mbak. Ya. Ya lebih perbanyak air putih saja mbak kalau boleh. Ya boleh mbak, siap. Oke baik. Mungkin juga mungkin mbak, menurut saya itu mbak boleh tetap konsumsi untuk es teh manis atau yang manis-manis, tapi mungkin bisa dikurangi kayak seminggu itu minimal itu 2 sampai 3 kali seminggu saja ya mbak. Ya. Jangan terlalu sering, ini itu terlalu banyak variasinya, namun dalam seminggu ini mesti ada gitu mbak, jadi mungkin dikurangi hanya salah satu dari ini saja 2 sampai 3 gitu minimal itu ya mbak. Ya mbak. Oke. Untuk snacknya mungkin jajanannya bisa dikurangi mbak, kayak lebih sehat. Mungkin mbaknya bisa itu mbak bawa bekal dari rumah ya mbak, minta disiapin sama ibunya atau mbak sendiri meluangkan waktu sebelum berangkat sekolah untuk bawa bekal. Bawa bekalnya itu mungkin ada bekal buah gitu mbak, terus bekal nasi. Oh ya tadi mbaknya cerita kalau dapet TBG ya mbak. Ya mbak. Makanya saya nggak pernah bawa bekal. Oke, berarti mungkin untuk mengurangi jajanan ini mungkin bawa snack yang sehat gitu mbak, jadi kayak buah-buahan dibawa gitu mbak, terus dibawa ke tempat bekal gitu. Ya mbak. Kemudian untuk aktivitasnya itu dari aktivitas mbaknya kan mbaknya cuma berolahraga di jam pelajaran di jadwal sekolah gitu ya mbak. Ya. Di hari Kamis ya, berarti cuma sekali dalam seminggu ya mbak. Iya benar. Itu mungkin oke boleh lah, karena kesibukan yang mbak lakukan itu memang sebagai pelajar gitu. Mungkin dari saya mungkin dalam sebulan dalam sebulan itu mbak meluangkan salah satu waktu liburnya untuk berolahraga gitu mbak. Kita 2 kali dalam sebulan di hari libur itu menambah olahraga seperti badminton bersama saudara, atau lari pagi bersama saudara, atau bersepeda, atau yang mbak suka itu boleh mbak lakukan. Ya mbak, siap. Oke, mbak terus juga ini saya ada leaflet untuk mbaknya. Ini diet energi rendah ya mbak. Ya. Energi rendah itu diet yang akan dijalankan oleh mbaknya. Terus juga di sini nanti ini boleh mbak bawa pulang ya mbak. Saya jelaskan dulu ya mbak. Ya. Oke, untuk ini di sini ada ini nanti bisa diisi ya mbak, untuk identitasnya ada nama, tanggal lahir, tanggal konselingnya untuk hari ini ya mbak. Terus juga nama konselornya itu ada saya, Siti Arus ya mbak. Ya, mbak. Kemudian untuk ini di sini ada contoh menu seharinya ya mbak, ada makan pagi, makan siang, makan malam, juga snacknya ya mbak. Ya. Begitu. Ini nanti bisa ini ditulis juga identitas mbaknya untuk berat badan, tinggi badan ya mbak. Ya. Ya mbak. Ya oke, baliknya. Ya di sini ada pengertian dari diet energi rendah sendiri, yaitu diet yang mana diet ini itu diperuntukkan untuk orang yang ingin melakukan diet ketika dirinya merasa obesitas gitu mbak, merasa badannya itu agak berlebih gitu, agak berisi gitu ya mbak. Ya. Gitu. Untuk tujuan dietnya yaitu untuk menurunkan berat badan secara bertahap ya mbak, hingga mencapai berat badan yang normal atau berat badan yang diinginkan gitu ya mbak. Ya. Selanjutnya di sini tuh ada bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi ya mbak. Untuk bahan makanannya ini bisa dibaca ya mbak, mbaknya nanti bisa diulang membacanya. Untuk makanan pokok, ada makanan pokoknya itu disarankan itu untuk karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sereal ya mbak. Ya. Dan yang dihindari itu ada karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, kue yang manis, dan gurih. Jadi menghindari makanan yang manis-manis gitu ya mbak. Ya mbak. Oke. Selanjutnya untuk hewan ini itu ada itu yang dianjurkan itu daging yang tidak berlemak ya mbak. Terus juga ayam tanpa kulit, karena kulit itu mengandung banyak lemak, minyak juga. Terus ikan, telur, daging asap, dan keju rendah lemak, susu rendah lemak ya mbak. Yang disarankan. Kemudian yang dihindari itu daging berlemak ya mbak. Daging kambing itu lemaknya tinggi ya mbak. Ya. Terus juga daging yang diolah dengan santan kental, karena santan itu lemaknya juga tinggi. Terus yang digoreng juga, jeroan, susu full cream itu, terus susu kental manis juga nggak boleh ya mbak, dihindari dulu. Ya mbak, siap. Kayak selanjutnya untuk lauk nabatinya itu yang disarankan itu ada tahu tempe, susu kedelai, kacang-kacangan ya mbak. Ya. Nah dan yang dihindari itu kacang-kacangan yang digoreng. Mbak, yang digoreng karena penggorengan itu kan menggunakan minyak ya mbak, itu mengandung banyak lemak. Nah terus juga selai kacang itu nggak boleh mbak. Ya. Nanti kacang-kacangnya dimasak kayak di sayur aja biasa berkuah itu mbak. Ya, siap mbak. Oke, untuk lemaknya itu yang disarankannya itu minyak kelapa sawit boleh, tapi jangan banyak-banyak ya mbak. Minyak kedelai bisa, minyak jagung yang tidak digunakan untuk menggoreng. Nah untuk minyak semuanya boleh, tapi disarankan tidak digunakan untuk menggoreng dalam jumlah yang banyak minyaknya, tapi hanya sedikit, misalnya 1 sendok teh gitu mbak, 1 sendok makan untuk menumis gitu mbak boleh. Ya mbak. Oke. Yang dibatasi itu minyak kelapa yang terlalu banyak dan santan gitu ya mbak. Kemudian untuk sayurannya yang dianjurkan itu sayuran yang mengandung banyak serat, dan diolahnya itu jangan menggunakan santan mbak, jadi yang berkuah saja tanpa santan. Ini berkuah berbumbu gitu mbak. Oh ya. Iya. Nah contohnya itu sayurannya bisa direbus, bisa ditumis dengan sedikit minyak juga.
lalapan gitu, bisa dengan lalapan. Oh, Nah, ya. jangan lupa dicuci dulu ya Mbak lalapannya. Ya sih Mbak. Oke. Untuk yang dibatasi atau dihindari sayurannya itu yang sayuran yang mengandung sedikit serat itu, dan cara masaknya itu dengan santan kental karena santannya itu mengandung banyak lemak, jadi tolong bisa dihindari untuk cara masaknya ya Mbak, bisa bilang ke ibu gitu ya Mbak. Ya Mbak. Ya, selanjutnya buah-buahannya dianjurkannya itu semua macam buah-buahan itu karena semua buah-buahan mengandung serat. Ya, jadi semuanya boleh dimakan ya Mbak, terutama apalagi yang banyak mengandung serat itu sangat-sangat diperbolehkan. Ya Mbak. Tuh. Seperti semangka itu Mbak, bagus. Semuanya bagus untuk buah-buahan. Ya. Untuk yang dibatasi itu mungkin ya Mbaknya bisa membatasi buah-buahan yang sedikit lemak ya Mbak, seperti durian, karena durian dan nangka itu mengandung gas gitu Mbak. Oh, Jadi ya. kurang baik untuk kesehatan jika konsumsi terlalu sering gitu Mbak. Ya, terus juga atau manisan buah-buahan kan itu diolah tapi manis itu kan Mbak. Ya. Ini buahnya itu dimakan langsung, kayak buah-buahan dimakan langsung itu Mbak, jadi alami gitu. Ya. Terus kemudian untuk minuman yang dianjurkan itu hanya air putih saja ya Mbak. Ya Mbak. Ya, yang seperti kata saya tadi itu harus kayak mengurangi minuman manis kan Mbak. Ya. Apakah Mbak bisa mencoba melakukannya? Insya Allah bisa Mbak. Oke, baik. Untuk yang dibatasi dihindari itu minuman manis ya Mbak. Minuman manis, sirup, minuman berkarbonasi seperti minuman yang Fanta gitu seperti itu ya Mbak. Terus Ya. minuman berenergi tinggi ya, kayak X Power gitu Mbak yang dijual di toko-toko Mbak. Bisa dihindari ya Mbak minuman seperti itu Ya Mbak. karena cukup berbahaya bagi kesehatan kita. Ya. Begitu. Nih, di sini juga terdapat tips sukses menjalankan diet. Yang pertama itu mengasah makanan sebaiknya dengan cara dikukus, dipepes, direbus, dan dipanggang. Gitu Mbak. Ya. Nah, hindari ngemil. Ngemilnya kalau malam-malam jangan terlalu sering ngemil ya Mbak. Ya Mbak. Ya, hindari junk food gitu Mbak. Makanlah secara perlahan. Makannya kalau Mbak mau makan itu jangan yang langsung banyak gitu Mbak, kayak sedikit gitu biar kayak nggak terlalu kenyang gitu loh Mbak. Oh ya Mbak. Ya, terus makan teratur 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali makan snack gitu Mbak. Oh, ya. Jangan untuk snacknya nanti bisa dikurangi ya Mbak, karena snacknya kalau itu banyak banget. Ya. Banyak minum, terutama minum air putih 8 sampai 10 atau bahkan 12 gelas dalam sehari. Ya. Terus tingkatkan aktivitas ya Mbak. Ya Mbak. Seperti kata saya tadi itu kayak meluangkan waktu untuk berolahraga ringan, kayak berolahraga seperti badminton, bersepeda, jalan pagi gitu bersama saudara di hari libur tertentu dengan mungkin minimal kayak 2 kali dalam sebulan itu di hari liburnya saja, karena banyak kan pelajar yang dari sekolah kalau jadi mungkin di hari libur kayak 2 kali dalam sebulan itu dua kali dalam hari libur tersebut banyak bisa meluangkan waktu untuk berolahraga. Ya Mbak. Oke, begitu ya Mbak. Ya. Ya ini Mbak bisa Mbak bawa pulang, kemudian ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak Mbak. Oke, boleh Mbak, boleh Mbak ceritakan apa saja yang saya tadi sarankan untuk Mbaknya untuk bisa Mbak lakukan secara bertahap. Saya disuruh untuk mengurangi makanan instan, mempertahankan makanan daging saya itu apa tadi, lalu menambahkan asupan sayur saya sama buah-buahan saya, mengurangi snack sama minuman instan saya. Terus juga mengurangi minuman manis ya Mbak. Ya. Ya, terus selain itu untuk olahraganya gimana Mbak? Untuk meluangkan waktu untuk menjalankan olahraga di hari libur. Oke, gitu ya Mbak. Oke, baik, berarti Mbaknya sudah mulai paham ya terkait dengan tips dan cara untuk menjalankan diet rendah energi atau energi rendah ini ya Mbak. Iya. Ya. Yang mana diet energi rendah ini itu merupakan diet yang akan dijalankan oleh orang yang ingin menurunkan berat badan ya Mbak. Iya. Ya, baik. Begitu ya Mbak. Mungkin dari saya cukup sekian Mbak. Saya minta maaf ya Mbak bila ada kalimat saya yang dirasa dari Mbaknya kurang bisa dipahami. Jadi Mbaknya bisa menghubungi saya Mbak dengan nomor telepon yang sudah tertera di list tersebut ya Mbak. Ya Mbak. Ya. Mohon maaf bila untuk menghubungi saya dimungkinkan itu ya Mbak bisa menghubungi di jam kerja saya yaitu jam 8 hingga jam 2:30 ya Mbak. Ya Mbak, siap. Ya dikarenakan di luar jam tersebut saya mungkin selalu respon ya Mbak karena saya gunakan untuk waktu istirahat dan dengan keluarga saya ya Mbak. Ya. Nah, gitu. Baik, cukup sekian. Mbaknya bisa pulang. Ya. Ya. Terima kasih Mbak, saya izin pergi pulang. Ya, oke. Semangat Mbak, semangat menjalankan diet ya Mbak. Ya. Tetap semangat, sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak. Ya.